Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di alam dunia, di alam barzah, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, dan kita akan menyampaikan dosa besar berikutnya, yaitu tentang tasdiqul kahin wal munajjim. Tasdiqul kahin wal munajjim, membenarkan ucapan kahin yang sering diterjemahkan dengan mbah dukun, wal munajjim dan ahli nujum. Ahli nujum. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah dukun ini ada dua macam, Bu nggih. Jadi secara istilah bahasa, dukun ini ada dua macam yang dikenal di masyarakat kita. Yang pertama, dukun yang tidak tercela. Seperti misalkan dukun bayi, dukun pijet, dukun mobil, dukun sunat, dukun urut, dukun apa ya, dukun kaki-kaki mobil. Ini tidak tercela. Yang kedua, dukun yang tercela, istilah dukun secara bahasa yang tercela seperti dukun pengganda uang, dukun suwuk, dukun klenik, dukun susuk, dukun teluh, dukun pesugihan, dukun perewangan. Si fulan itu dukun. Si fulan itu dukun. Si fulan itu dukun. Makna yang ditangkap makna tercela apa terpuji, Bu? Tercela, gitu. Kemarin itu ada dukun yang masuk TV. Makna yang ditangkap terpuji apa tercela? Tercela. Kemarin fulanah dari mbah dukun misalnya. Makna yang ditangkap makna tercela. Kota X itu kota yang penuh dengan dukun. Makna yang ditangkap tercela. Jelas sih? Jadi kalau istilah dukun itu dimutlakan, makna yang ditangkap makna tercela. Maka agar makna itu yang ditangkap tidak selalu makna yang tercela, maka diembel-embeli seperti dukun bayi. Nah, makna yang ditangkap makna terpuji.
Kemarin fulanah itu bersama anaknya mendatangi dukun bayi. Nah, mana yang ditangkap? Terpuji. Tadi sore Mbah Kakung dari dukun pijet, makna yang ditangkap? Terpuji. Jelas mungkin? Jadi kalau maknanya dimutlakan itu dia punya makna tercela. Tapi kalau ingin makna yang terpuji maka diembel-embeli belakangnya. Dukun apa? Dukun urut. Dukun apa? Dukun pijet. Dukun apa? Dukun mobil. Nah, ini makna-makna yang terpuji. Baik, Bu. Ini secara istilah bahasa di masyarakat kita, Bu. Ini mirip Bu dengan istilah iwa. Iwa itu kan bahasa Jawa, Bu. Memang iwa itu ya bahasa Jawanya ikan, tapi ternyata secara istilah bahasa tradisi kita itu tidak selalu bermakna ikan, nggih. Di tempat saya niku nggih. Di tempat saya niku ada namanya iwak telo. Bener ada itu iwak telo. Jadi telo diparut, dikasih bumbu, digoreng, dienggo lauk. Jadi biasanya istilahnya iwak telo. Kemudian iwak wedhus. Nggih mboten? Ada nggih? Iwak wedhus. Iwak wedhus. Apakah wedhus itu hidup di laut? Ya mboten. Iwak pite, nggih mboten? Iwak tempe, iwak tahu. Iwak lele, iwak bandeng, nggih mboten? Misalnya gini Bu, ada orang yang dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan daging. Kemudian ternyata dia makan ikan bandeng. Apakah dia dianggap melanggar sumpah? Dia bersumpah, misalnya dia bersumpah, saya tidak akan makan daging. Ternyata dia makan ikan bandeng. Apakah dia dianggap melanggar sumpah? Tidak. Karena memang makna daging di masyarakat kita itu daging sapi, daging ayam, daging kambing. Nek bandeng, bukan daging bandeng toh Bu, gimana? Mak mana Bu, meh tumbas daging. Ternyata yang dibeli iwak bandeng kan mboten toh. Nah, meskipun bandeng itu ya daging, gimana Bu? Ini mirip nggih. Jadi ini mirip dengan istilah dukun tadi. Di sini nggih, Imam Az-Zahabi itu beliau menggunakan dua istilah kahin, tasdiqul kahin wal munajjim. Membenarkan ucapan kahin dan munajjim. Ada 4 istilah yang mirip Bu nggih. Ada 4 istilah yang mirip yang perlu kita bedakan nggih. Yang pertama namanya kahin. Kahinun. Apa Pak definisi kahin? Yaitu orang yang dia mengaku-ngaku, mengklaim dirinya mengetahui kejadian masa depan. Orang yang dia mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ini namanya kahin. Sering diterjemahkan dengan dukun. Ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan dukun. Saya tahu Pak, Presiden 2029 siapa? Misalkan Bu, misalkan ini contohnya begini. Saya tahu 2030 Indonesia nanti akan terjadi pagebluk, misalnya Bu. Ini namanya kahin. Kamu kalau nikah sama fulana Mas, rumah tanggamu celaka lu, rumah tangga kamu berantakan. Jadi dia itu mengaku mengetahui perkara masa depan. Si bayi ini kalau nanti besar akan menjadi gubernur Jawa Tengah, misalnya, lah bayi ini saya tahu kalau nanti dia besar akan menjadi preman, misalnya, misalnya gitu. Mas, kamu jangan nikah sama orang kudus. Kalau kamu nanti nikah sama orang kudus, rumah tanggamu nanti nggak bakal lama. Kamu nanti akan mati. Ya benar, mesti mati Bu. Ini contoh Bu. Kamu itu pasnya nikah sama orang Jawa Mas. Kalau nikah sama orang Sunda, wah kamu kebelangsak terlunta-lunta. Ini contoh Bu. Jadi ini namanya kahin.
Yang kedua Bu, ada namanya arrafun. Pakai ain, ra, alif, fa. Arrafun. Dari kata arofa, orang yang sok tahu. Sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia merasa sok tahu. Jadi itu orang yang dia mengaku, mengklaim dirinya tahu sesuatu yang tersembunyi. Orang yang mengaku, mengklaim dirinya tahu perkara-perkara gaib. Nah, yang pertama tadi kan mengaku tahu perkara masa depan, gitu. Kalau ini dia tahu perkara-perkara hari ini, tapi yang tersembunyi. Istilah Jawanya itu tahu sadurunge winarah, tahu sebelum diberitahu. Misalnya Ibu, si fulan ketemu dengan si A. Baru ketemu pertama kali itu, si fulan dia mengklaim, aku ngerti Mas. Wahai si A, jenengmu Joko to? Omahmu madhep ngidul, anakmu 5 to? Kamu biyen kan alumni Undip to? Pernah ora sekolah, pernah ora apa Bu? Pernah ora lulus bareng to? Seperti itu namanya arraf, sok tahu Bu. Ya sih. Aku ngerti kowe bakal lagi pantasnya dadi satpam Mas. Dadi ustadz ya ora, direktur ya ora pas. Ini contoh bagaimana namanya arraf nih. Jadi dia itu mengklaim tahu siapa pencuri mobil itu. Dia tahu apa yang tersimpan di dalam HP kita. Aku ngerti Mas, HP-mu isinya apa? 1, daftar nama. 2, daftar utang. Misalnya. Lalu saya tahu. Jadi dia itu bahkan dia mengklaim tahu isi hati manusia. Dia mengklaim tahu betikan-betikan isi hati manusia. Saya tahu Mas, apa yang tersimpan di dalam dompetmu, apa yang tersimpan di dalam lacimu, almarimu, kamarmu, ngoten Bu. Dia bisa menebak benda hilang dan seterusnya, ngoten Bu. Bahkan dia kadang saking sombongnya mengklaim mengaku tahu kapan kiamat. Kapan kiamat? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ini contoh Bu nggih. Oke, yang ketiga Bu, ada namanya romal. Bu, romal. Dari kata romel, ro mim lam. Romel. Romel itu artinya kerikil. Artinya kerikil. Dalam bahasa kita ya tukang ramal gitu, tukang ramal gitu. Karena memang bahasa kita itu kan miskin gitu. Bahasa kita itu sering tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab gitu, karena saking miskinnya bahasa Indonesia, Bu. Baik. Ramal ini Bu, dia itu meramal nasib takdir seseorang dengan media-media tertentu. Tadi dengan monggo. Dengan kerikil, mungkin dengan garis tangan, dengan tanggal lahir, dengan weton, dengan horoskop, zodiak, feng shui, kancing baju, mungkin, ngaten. Pokoknya dia itu meramal nasib seseorang, takdir seseorang, masa depan seseorang dengan sesuatu tertentu. Dilihat garis tangannya, dilihat tanggal lahir wetonnya, dilihat rumahnya. Kok madhep ngalor ngidul yo, misalnya mungkin. Misalnya mungkin ngaten iki dia akan meramal dengan bentuk wajahnya, dengan apanya lah. Tadi zodiak, horoskop apanya ngaten Bu. Yang terakhir Bu, yang keempat, munajim. Nah, tadi yang kita sampaikan di awal nggih, munajim. Munajim itu dari kata najmun bintang, bintang, yaitu dalam bahasa kita itu sering diterjemahkan dengan ahli nujum, yaitu orang yang dia meramal nasib atau takdir seseorang dengan bintang khusus. Ini khusus. Nek tadi kan selain bintang nggih, feng shui, zodiak, horoskop, tanggal lahir, weton dan seterusnya. Kalau ini dia meramal nasib takdir seseorang khusus dengan bintang, dengan gerakan-gerakan bintang, Bu. Ini kalau nanti diperluas nggih, munajim itu dia akan meramal nasib
atau meramal kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di muka bumi dengan gerakan-gerakan bintang. Gitu. Misalnya contoh nggih, misalnya contoh ada bintang apa itu dulu Mas, sebelum PKI itu katanya nggih ada bintang apa jatuh, nah nanti ada peristiwa besar. Ada bintang gubuk apa penceng, nggih, gubuk penceng jatuh, tokoh fulan mati misalnya. Gerakan bintang ke kanan ada pagebluk, gerakan bintang ke kiri nanti ada penyakit dan seterusnya, Bu. Baik, apa Bu nggih? Ahli nujum, Bu, ahli nujum. Ini atau mempelajari bintang nggih, itu ada dua, Bu, nggih. Mempelajari bintang kan ilmu astrologi nggih, itu hukum asalnya boleh nggih. Hukum asalnya boleh-boleh saja astrologi niku. Jadi ada dua macam ilmu nujum. Ada dua macam ilmu perbintangan nggih. Yang pertama namanya itu at-tasyiru. At-tasyiru pakai sin kecil. Bahasa Arab nggih, at-tasyiru. Nggih, atau tasyirun, ngoten kalau dia tidak pakai alif lam nggih. Ini ada dua bentuk, Bu. Ini yang boleh, at-tasyiru ini yang boleh. Ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah mempelajari peredaran bintang untuk kemaslahatan agama. Ini boleh. Misalkan untuk menentukan arah kiblat. Ini boleh. Bahkan bisa diperintahkan, bisa disunahkan. Yang kedua, untuk kemaslahatan dunia. Tadi yang pertama untuk kemaslahatan agama, ini boleh untuk menentukan arah kiblat. Yang kedua, misalkan untuk kemaslahatan dunia. Oke, misalkan untuk menentukan arah jalan. Oke, untuk menentukan arah jalan bagi musafir, ini boleh. Misalkan contoh, rasi bintang gubuk penceng itu menuju arah selatan misalkan. Rasi bintang biduk sendok merujuk arah utara. Ini bermanfaat untuk para pelaut, musafir, nelayan, ini boleh, Bu. Berdasarkan firman Allah di surat Yunus ayat 5 nggih, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari bersinar, rembulan bercahaya, dan Dia menentukan tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi ini boleh, Ibu. Yang kedua, Bu, ada namanya at-taksiru pakai sa. Alif ba ta sa. At-taksiru pakai hamzah. Ibu. Nggih, pakai hamzah, Bu. Nah, at-taksiru pakai hamzah, Bu nggih. Nah, ini ilmu, nggih, Bu, ilmu yang dipelajari untuk mengetahui gerakan-gerakan bintang yang dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Ini yang haram. Jadi dia mempelajari gerakan-gerakan bintang ke kanan, ke kiri, ke sini, lalu dikait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Ya tadi misalkan nggih, ada bintang jatuh, berarti nanti ada pemberontakan PKI misalkan. Bintang apa, Bu? Scorpio, rezekinya lancar. Bintang Leo, jodohnya gampang. Bintang apa, Bu? Dibantu, Bu. Aries, ya. Karirnya, wah, nek kamu Aries itu karirmu mentok kopral, Mas, ora bakal jenderal misalnya, Bu nggih. Bintang Kejora misalnya. Ono, Mas. Oh, ada. Orang yang lahir dia bintangnya Kejora, nanti pol-polnya ya jadi satpam. Ini contoh begini, ini nggak boleh, ini haram. Tapi, Bu, sebelum kita nanti masuk ke perdukunan, Ibu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu punya 3 fungsi, Bu, sekalian ini. Ada 3 fungsi bintang, Bu.
Ini berdasarkan ucapan dari Qatadah. Qatadah niku ulama tabi'in nggih. Khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bintang itu untuk 3 fungsi. Yang pertama sebagai ja'alaha zinatan lis sama. Yang pertama sebagai hiasan langit. Jadi fungsi bintang yang pertama sebagai hiasan langit. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Mulk. Kata Allah nggih, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ayatnya pinten nggih saya enggak hafal Ibu? 5 kalau enggak salah, bener, 5 nggih. Bener Mas, Al-Mulk 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Mungkin 5 mungkin. Nggih, mungkin 5 Bu. Yang ngasto Al-Qur'an dibuka Bu. Bener 5 nggih. Leres 5. Betul 5 nggih. Dicek Bu, dicek 5 atau berapa nggih? Dicek ya Mas. Yang kedua Bu, bintang itu yang kedua fungsinya adalah warujuman lisyayatin nggih, untuk leres 5. 5 nggih 5. Yang kedua untuk merajam melempar setan. Yang kedua, fungsi bintang untuk merajam melempar setan. Mana dalil? Dalilnya surat Al-Jin ayat 8. Allah berfirman, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhba." Yang ketiga untuk wa alamatu yuhtada biha. Yang ketiga Bu, fungsi bintang itu adalah sebagai alamat, tanda. Mana dalil? Surat Al-An'am ayat 97. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr. Tadi untuk penunjuk jalan bagi para nelayan atau pelaut. Al-An'am 97 Bu. Ini fungsi bintang. Ada 3. Yang pertama di surat Al-Mulk ayat 5, yang kedua di Al-Jin ayat 8, yang ketiga surat Al-An'am ayat 97. Baik Bu, sekarang kita masuk ke pembahasan Bu. Kembali ke materi yaitu dukun Bu nggih. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek perdukunan ini merupakan salah satu pembatal syahadat ibu-ibu. Jadi praktek perdukunan ini merupakan salah satu pembatal keislaman, pembatal syahadat seseorang. Karena praktek perdukunan itu mengandung kesyirikan sekaligus mengandung kekufuran. Yo kufur, yo syirik. Ngaten Bu, dulu pernah kita sampaikan mungkin beda antara syirik sama kufur. Kalau syirik pasti musyrik pasti kafir. Tapi kalau kafir belum tentu musyrik. Musyrik pasti kafir. Kafir belum tentu musyrik. Mana dalil? Surat Al-Bayyinah ayat 6 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi praktek perdukunan itu bisa membatalkan Islam seseorang. Kenapa? Karena di situ ada bentuk-bentuk kesyirikan dan bentuk-bentuk kekufuran. Ada beberapa sebab Bu, kenapa praktek perdukunan itu bisa membuat pelakunya kafir atau musyrik keluar dari Islam. Yang pertama, ada beberapa sebab kenapa praktek perdukunan ini menyebabkan pelakunya kafir atau musyrik. Yang pertama Bu, karena pelakunya mengklaim, mengaku mengetahui perkara gaib. Tadi sudah kita sampaikan di awal dukun itu dia mengklaim bisa menemukan benda hilang, menemukan benda yang dicuri, mengetahui masa depan, mengetahui nasib seseorang, mengetahui
sebelum diberitahu, mengetahui takdir seseorang dan seterusnya. Padahal satu-satunya zat yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nah, mengetahui perkara gaib secara mutlak itu kan hanya Allah, berarti ini sifat khusus bagi Allah. Jadi salah satu ciri sifat khusus Tuhan itu tahu perkara gaib secara mutlak. Maka ketika ada dukun yang dia mengaku mengklaim tahu perkara gaib secara mutlak, berarti dia telah merampas, mengambil hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman seperti di surat An-Naml ayat 65 nggih. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Yang tahu perkara gaib di langit, di bumi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Yang tahu kunci-kunci gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Bu di surat Luqman ayat 34. Surat Luqman 34 ini kunci-kunci gaib. Kunci-kunci gaib itu ada ada 4 ibu-ibu. Bisa dilihat di surat Luqman nggih. Kunci-kunci gaib itu ada di surat Luqman ayat 34. Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama Bu, yang pertama adalah masalah hari kiamat. Ada 5 kunci perkara gaib. Yang pertama masalah hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yunazilul ghaitha. Yang kedua adalah kapan turun hujan. Jadi urusan hujan itu perkara gaib. Apakah setiap mendung pasti hujan? Belum tentu. Apakah kalau tidak ada mendung tidak hujan? Belum tentu Bu. Tadi saya pakai jas hujan Mas, karena kehujanan. Betul tadi di daerah Metesen. Ternyata sampai ke Mundu garing, panas. Ya terserah Allah Bu, Subhanahu wa ta'ala Bu. Ada enggak Bu panas udan panas? Ada, Istilah orang Semarang kan udan ketek toh. Nggih mboten? Nggih ta, Mas ya. Nah, panas kok udan, jenenge udan ketek. Kalau di daerah saya Pati, panas kok udan jenenge udan wewe. Bener nggih, udan wewe ya. Ngoten. Yang ketiga Bu, wa ya'lamu ma fil arhami. Yang ketiga nggih, yang ketiga kunci gaib, yang ketiga adalah urusan rahim. Bu, urusan rahim. Itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Bu, fulanah lahir hari ini Bu. Bayi fulanah lahir hari ini. Pertanyaan, apakah Allah sudah tahu fulanah ini rahimnya nanti akan mengandung bayi berapa? Tahu belum? Sudah, Nanti fulanah ini akan mengandung misalnya bayi 5. Kapan mengandungnya, kapan melahirkannya, Allah sudah tahu. Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. USG enggak tahu, Bu. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu huda. Yang keempat adalah Bu, perkara esok hari, kejadian esok hari. Ini juga yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kejadian peristiwa esok hari. Yang kelima Bu, berarti 5 nggih? Yang kelima. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, di mana manusia bakal mati. Ibu. Kapan, di mana manusia bakal mati. Ini 5 kunci-kunci gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu. Nah, kalau kita lihat ternyata
makhluk-makhluk yang spesial, mereka juga tidak tahu perkara gaib. Contoh seperti misalkan malaikat. Malaikat itu tidak tahu gaib. Padahal malaikat itu secara posisi itu dia dekat dengan Allah. Karena malaikat tinggal di langit. Allah berada di atas langit. Jadi secara posisi kita sama manusia sama jin kan di bumi nggih. Malaikat di langit. Secara posisi kita manusia dengan malaikat lebih dekat kepada Allah, lebih dekat malaikat. Karena malaikat itu posisinya tinggal di atas langit. Yang kedua, malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Artinya super soleh, super bertakwa. Jadi secara posisi dekat dengan Allah. Yang kedua, secara secara status mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat, super bertakwa, super soleh, tapi ternyata mereka juga tidak tahu perkara-perkara gaib. Betul Bu? Mana dalil Pak? Dalilnya Bu di surat Al-Baqarah ayat 32. Dalil malaikat itu tidak tahu perkara gaib nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam, maka apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dalam ayat kedua. Nggih, Al-Baqarah 32. Al-Baqarah ayat 32 ini dalil malaikat itu tidak tahu perkara gaib. Yang kedua, Bu, di dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad tentang kapan kiamat, gimana? Fa akhbirni anis sa'ah. Qala, kata Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad sama-sama tidak tahu. Berarti malaikat itu tidak tahu perkara gaib, ibu-ibu. Yang kedua, para nabi, para rasul, orang-orang yang spesial, mereka juga tidak tahu perkara-perkara gaib. Nabi kita Muhammad itu beliau tidak tahu hilangnya kalung Aisyah. Enggak tahu beliau. Beliau Nabi kita Muhammad pernah sholat, sandalnya ada najisnya. Ibu beliau tidak tahu, Bu. Jadi Nabi niku pernah sholat pakai sandal, pernah sholat tidak pakai sandal. Nek sholat di masjid malah pakai sandal. Kenapa? Karena lantai jalan sama lantai masjid sama. Jenengan kalau pernah umroh jenengan kalau pernah di pemakaman Baqi, seperti itulah lantai masjid Nabawi zaman Nabi tentunya, Bu. Dan Nabi ketika sholat di Masjid Nabawi pakai sandal. Karena tadi lantai masjid dengan lantai jalan sama. Kalau sekarang beda. Nabi ketika sholat di rumah itu di atas dipan. Maka beliau copot sandal. Maka sholat pakai sandal pernah dikerjakan Nabi. Sholat tidak pakai sandal pernah dikerjakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah sholat itu sandalnya ada najisnya dan beliau tidak tahu. Tahu setelah diberitahu oleh malaikat Jibril. Ngeten, Bu. Nabi kita Muhammad itu pernah bingung, puyeng, Bu. Kapan? Ketika Aisyah dituduh zina, ngeten. Hampir 1 bulan. Nabi enggak tahu perkara gaib. Ngeten, Bu. Nabi pernah naik onta bersama Sofia itu terjungkal. Ngamuk. Ontane ngamuk, Bu. Lah nek ngerti nek arep ngamuk Nabi ra gelem numpak. Nabi kita Muhammad pernah dikasih daging Yahudi, dikasih racun. Nabi enggak tahu, Bu. Nabi tidak tahu kalau nanti Khalid bin Walid, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, enggak tahu toh. 3 perang besar loh. 3 perang besar, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dipimpin oleh Khalid sama Abu Sufyan. Jadi ketika perang Uhud
cita-cita terbesar Khalid apa Bu? Membantai Nabi gitu. Akhirnya masuk Islam. Nabi nggak tahu. Ini contohnya. Termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi semuanya tidak tahu perkara-perkara gaib secara mutlak. Ngoten Bu. Yang ketiga Bu, jin. Sama. Jin juga tidak tahu perkara gaib. Mana dalil surat Saba ayat 14 nggih. Ketika dia diperintah bekerja oleh Nabi Sulaiman gitu. Ternyata Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia dalam kondisi berdiri. Ngoten Bu. Mereka baru tahu ketika tongkat Sulaiman itu dimakan rayap, akhirnya jatuh. Jebule wis meninggal. Ngoten Bu, ngerti mau ora kerja, ngoten Bu. Ngoten Bu. Ini dalil Bu nggih bahwa Bu, mati itu tidak harus diawali dengan sakit. Ini Nabi Sulaiman sehat, ganggas, waras, kenteng, keyeng, meninggal. Jadi meninggal itu tidak harus diawali dengan sakit. Nabi Dawud ngoten, Nabi Musa ngoten. Sehat walafiat tapi meninggal. Kenapa Bu? Ya takdirnya meninggal. Ngoten Bu. Baik Bu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kalau para malaikat, para nabi, orang-orang super soleh tidak tahu perkara gaib, nah ini ada dukun yang dia mengklaim mengaku tahu perkara-perkara gaib. Makanya Bu, dukun itu dia tadi menggabungkan dua maksiat besar, maksiat syirik dan maksiat kufur. Jadi dukun itu dia dosane bertumpuk-tumpuk. Dari mana Pak dia melakukan perbuatan syirik? Ya tadi dia merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil hak khusus Allah. Yang tahu perkara gaib kan hanya Allah, kemudian dirampas, diambil oleh dukun. Ini perbuatan kesyirikan. Yang kedua Bu, Yang kedua Bu, kenapa praktek perdukunan itu bisa menyebabkan pelakunya musyrik atau kufur? Yang kedua Bu, biasanya dukun itu melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Dukun itu terkadang melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Misalkan contoh Bu, sebagian dukun kadang dia itu sholat Bu, tapi tidak wudu. Ngoten Bu. Ini bisa kufur Bu. Si A tidak sholat subuh, apakah langsung kafir? Mboten Bu. Si A tidak sengaja si A sengaja tidak sholat subuh, maka dia tidak kafir, tapi dia fasik, pelaku dosa besar. Si B sholat subuh tapi sengaja tidak wudu, ini bisa kufur Bu. Kenapa? Di situ ada penghinaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Si A Muslim Bu, si A Muslim dia makan babi, apakah kafir? Mboten. Si B Muslim dia makan babi. Sebelum makan babi dia membaca bismillah. Misalnya Bu, mana yang lebih besar dosanya? Si A Muslim makan babi tapi tanpa membaca bismillah. Si B Muslim arep makan babi bismillah say. Nah, yang lebih besar dosanya itu yang B Bu. Kenapa? Dia ini seolah-olah dia mengolok-olok syariat Islam. Ngenyek Bu, betul ngenyek ngenyek. Sama si A arep nyolong bismillah say. Nah, muga-muga selamat. Jelas Bu, yang ini dukun itu bisa melakukan perbuatan kekufuran Bu. Sebagian dukun Bu, sebagai dukun itu terkadang menulis Al-Qur'an gitu dengan darah kodok, dengan darah haid. Sama niki nggih. Dengan darah bangkai.
Atau mungkin Al-Qur'an diduduki, ya, diinjek-injek. Jadi dia itu BAB, BAB. Al-Qur'an itu dipakai tataan, sikile, nggih, semakin dia itu kufur, semakin dibantu jin, dibantu setan, Bu. Sebagian dukun kadang dia memberikan sesajian kepada jin gitu. Kemudian sujud kepada jin, Bu, dan seterusnya. Ini penyebab yang kedua. Yang ketiga, Bu, kenapa praktek perdukunan itu bisa menyebabkan pelakunya musyrik, kufur, murtad, keluar dari Islam? Yang ketiga, karena sebagian dukun itu kerjasama sama setan. Kerjasama sama setan, Bu. Kerjasama sama dukun, kerjasama sama jin, Bu. Ibu, sifat setan sudah pernah kita sampaikan, Ibu. Setan itu punya dua sifat, yaitu sesat dan menyesatkan. Dia sendiri buruk dan mengajak orang untuk buruk seperti dia. Dia jahat sekaligus mengajak orang lain untuk jahat seperti dia. Jadi setan itu tidak puas kalau yang sesat dia sendiri. Dia pingin sesat, dia pingin orang lain sesat, buruk, jelek, syirik, kufur seperti dirinya. Itu setan. Oke. Baik, jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, Ibu, kita ini punya musuh yang harus kita waspadai, yaitu setan. Allah berfirman, "Innahu lakum aduwwum mubin." Setan itu setan itu musuhmu yang nyata. Oleh karena itu kita mengenali setan untuk kita jadikan musuh. Jangan sampai kita berteman, berkawan, bersahabat dengan setan, penggila. Tapi fakta di lapangan ternyata Mbah Dukun ini malah sengaja menghadirkan setan, sengaja memanggil setan, sengaja mendatangkan setan, sengaja mengundang, berkomunikasi dengan setan. Akhirnya ketika setan ini sudah hadir, akhirnya dukun ini ya dia berharapnya kepada setan, minta tolongnya kepada setan. Akhirnya dia tunduk, patuh, tawakalnya kepada setan, mengabdi kepada setan, takutnya kepada setan, dan seterusnya. Ya tentunya sebelum dia menghadirkan jin, dia mungkin punya ritual-ritual khusus, mungkin nyembelih ayam khusus, mungkin nyembelih kebo khusus, kebo bule, ayam khusus, ayam cemani, misalnya, Bu. Nyembelih sapi khusus, sapi ompong, misalnya. Menyembelih ketek khusus, ketek yatim, misalnya. Menyembelih wedhus khusus, wedhus kendit, ngoten, Bu. Nyembelih bebek khusus, donal bebek. Lalu ini pekerjaan dukun, ngoten. Ibu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dulu kita juga pernah menyampaikan, Bu, setan jin, Bu, jin sama manusia itu sama-sama makhluk mukallaf, nggih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Jadi jin dan manusia itu sama-sama mukallaf, sama-sama wajib sholat, wajib zakat, umroh, haji, sama dengan kita, persis sama, gitu. Bu. Nah, karena jin itu punya tugas yang sama dengan kita, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka muamalah manusia dengan jin hanya satu. Muamalah jin dengan kita itu hanya satu. Apa? Tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh saling mendolimi. Ketika manusia itu sengaja menghadirkan jin, meminta tolong kepada jin, ini berarti manusia yang zalim, Bu, melampaui batas. Jadi manusia yang ganggu jin haram,
jin ganggu manusia haram, Bu. Ngoten. Ada beberapa ini, Bu, ada beberapa dalil Nabi kita Muhammad itu melarang kita mengganggu jin, Bu. Satu, bukti-bukti kita dilarang Nabi mengganggu jin. Nek ganggu tidak boleh, Bu. Apalagi kerjasama, Bu. Tidak boleh, Bu. Apalagi ngepek mantu jin. Nggih. Pisanan sama jin, jangan. Satu, Bu. Kita tidak boleh beristijmar dengan tulang. Nggih mboten? Kita tidak boleh istijmar dengan tulang. Istijmar niku cebok tapi pakai batu. Mboten, Bu? Cebok tapi pakai batu. Si fulan dia BAB, BAK, Bu. Apakah dia itu boleh istijmar pakai batu? Boleh, Bu. Jadi bukan ngeten, Bu, batu yang dipakai istijmar, nek pakai air kan istinja toh, gimana? Nek pakai air namanya istinja, nek pakai batu namanya istijmar, nggih. Nah, batu yang boleh dipakai untuk istijmar itu syaratnya 4, Bu. Syaratnya 4, nggih. Yang pertama, kok lali aku, Bu. Nggih, syaratnya 4, Bu, nggih. Saya lupa, Mas. Ini soalnya masalah fikih, oh, Mas. Fikih nggih. Ya mungkin kapan-kapan, Bu. Saya lupa, Bu. Nggih. Nggih, insyaallah, Bu, nggih. Jadi tidak sembarang, Bu, tidak sembarang batu, Bu, nggih. Tidak sembarang batu, Bu. Nggih. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kata Nabi niki, Bu, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Hadis Muslim. Janganlah kalian beristijmar, nggih, Bu, dengan batu tadi, dengan gini, tidak boleh beristijmar dengan tulang atau dengan BAB hewan yang keras. Kenapa? Karena tulang itu makanan bangsa jin. Dan jadi tidak boleh kita itu beristijmar pakai tulang, Bu, karena dia makanan jin. Nah, kalau beristijmar pakai makanan jin terlarang, apalagi pakai makanan manusia. Istijmar pakai roti, mboten pareng. Istijmar pakai onde-onde, mboten pareng, Bu. Istijmar pakai gedang apa ya? Pakai mendoan, mboten pareng, Bu. Nggak nggih. Dan begini, Bu. Istijmar nggih itu boleh, Bu, hanya ketika nggih istijmar itu boleh hanya ketika kotoran BAB-nya atau BAK kita itu masih nempel di tempatnya. Kalau dia sudah nempel di luar tempatnya, maka tidak boleh istijmar. Tapi harus istinja, harus dicuci pakai air. Misalnya gini, Bu, si fulan dia itu maaf gini, mencret. Ngaten, sakit perut mencret. Ngaten, Bu, nggih. Kemudian dia BAB. Lah, maaf nggih, ketika BAB ana sing apa, Mas? Ana sing nyiprat. Enten sing nyiprat ning bokong. Jelas nggih? Nah, yang dibokong ini itu tidak boleh pakai istijmar. Tidak boleh hanya pakai batu. Harus dengan air. Ngoten, Bu. Yang boleh pakai batu hanya maaf nggih yang ada di sekitar duburnya tok. Bu, orang setelah selesai BAB, Bu, nggih, lalu dia istijmar pakai batu 3 kali, itu apakah sudah suci? Secara logika akal sehat? Belum. Jelas ya? Baunya, warnanya, rasanya, Bu, nggih, masih ada zat. Nggih, masih ada zat najisnya. Tetapi, Bu, syariat menghukumi suci. Ngoten, Bu.
Misalnya ada baskom, wadah air nggih, ada baskom, ada airnya. Lalu dijilat anjing. Misalnya gini Bu, di titik ini dijilat anjing di titik ini nggih. Lalu kita cuci pakai air 3 kali. Kita cuci pakai deterjen, kita sikat. Pertanyaan saya Bu, secara logika apakah sudah suci, sudah bersih? Secara logika sudah. Secara syar'i belum. Kenapa? Nah, karena mencuci jilatan anjing itu harus 7 kali, salah satunya pakai tanah. Ngoten Bu. Ini Bu dalil Bu, agama kita itu tidak pakai akal. Anjing menjilat lalu dicuci pakai air 3 kali, disikat pakai deterjen. Pakai akal mesti bersih toh Bu, nggih bersih. Tapi secara syariat belum suci. Kenapa? Karena belum 7 kali dan tidak pakai tanah. Sama dengan tadi Bu, ada orang BAB. Dia istijmar, ceboknya pakai batu 3 kali. Seret. Pertanyaan, apakah masih ada sisanya? Pasti Mas. Secara zahir masih najis, tapi secara syar'i sudah suci. Sudah suci dia. Ngoten Bu. Meskipun secara logika akal belum bersih. Nah, ketika sudah ada dalil, maka akal kita kalahkan. Ngoten Bu. Jadi Bu, kita tidak boleh Bu beristijmar pakai tulang, ngoten Bu, karena tulang itu makanan bangsa jin. Yang kedua Bu, kita dilarang Nabi untuk BAK di lubang yang kita dilarang BAB atau BAK di lubang. Kenapa? Karena bisa jadi di situ ada jin atau hewan Bu. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Sarjas nggih. Anan nabiyya naha anil bauli fil juhri. Bahwasanya Nabi itu melarang kencing di lubang. Qalu li Qatadah ma yakrahu minal bauli fil juhr. Qala kana yuqalu innaha masakinal jin. Karena lubang itu tempat tinggalnya jin, Bu. Jadi mboten pareng nggih. Tempat tinggalnya jin. Jadi kita tidak boleh ganggu jin, Bu. Yang ketiga Bu, ini tidak ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis Bu, tapi ini ucapan Ibnu Taimiyah nggih. Tidak boleh menyiramkan air panas kecuali kalau kita membaca basmalah dulu Bu. Ini memang tidak ada dalil, tapi ini ucapan sebagian ulama nggih. Jadi ngeten Bu jenengan, kalau mau membuang air panas jangan lupa membaca basmalah. Kenapa? Bisa jadi di situ ada jin kesiram air, akhirnya dia kepanasan Bu dan dia bisa ngamuk. Buatan di lubang bebas. Nggih. Mau ini beda loh, nek lubang tadi kan pipis BAB toh, ini lain. Membuang air panas dimanapun, di kloset, di tanah, di wastafel, ngoten. Jadi nek mau membuang air panas, ampun kesupen membaca bismillah dulu, bisa jadi di situ ada jin, kemudian dia kesiram air panas. Ngoten Bu. Jadi Bu, intinya Bu, kita tidak boleh mengganggu jin. Ngoten. Tidak boleh saling membantu, saling menolong, kerjasama, berpartner dengan jin. Mbah dukun mereka malah sengaja kerjasama sama jin. Ngoten Bu. Bu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Bu. Sekarang Bu di sini akan kita sampaikan Bu hukum mendatangi dukun. Ada 3 Bu. Yang pertama Bu, mendatangi dukun dan dia percaya omongan dukun. Mendatangi dukun dan dia percaya dengan omongan dukun. Ini pelakunya bisa kufur Bu.
Jadi kalau mendatangi dukun saja pelakunya bisa kufur, apalagi dukune. Jelas ya? Ngeten Bu. Apalagi mbah dukunnya Bu. Berdasarkan sabda Nabi nggih, man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang dia mendatangi arraf tadi orang yang sok tahu atau mbah dukun, fasaddaqahu, kemudian dia mempercayai omongan dukun, bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngoten Bu. Sebagian dukun Bu nggih untuk menipu nasabah pasien Bu nggih, manusia itu kadang menamai dirinya dengan nama-nama yang indah. Ngoten. Istilahnya dukun putih. Nah, ngoten. Ini kan dukun putih Mas. Nah dukun hitam ya syirik, haram, dosa. Ini dukun putih, ngoten Bu. Akhirnya bagi sebagian mereka itu ya bukan dukun nggih, ya namanya wong pinter, ahli Bu, supranatural gitu, ahli metafisika, ahli hikmah, spiritual. Bahkan ada yang orang tua, wong tua. Nah, wong tua. Padahal ya sik nom Bu nggih. Paranormal ngoten Bu. Nah, sebagian mereka Bu nggih, sebagian dukun tadi nggih untuk menipu pasien kadang tadi menamakan dengan dukun putih. Buktinya mana Mas? Buktinya ya dukunnya itu tidak nyantet wong. Ngoten misalnya Bu nggih. Dia itu membuka perdukunan Mas dalam rangka untuk membantu orang. Ngoten Bu. Yang dibaca ya kalimat-kalimat thayyibah, nyatane ya maca bismillah barang, ngoten Bu nggih. Niatnya membantu orang agar dagangane laris, ben penyakitnya sembuh, dapat jodoh, punya anak, naik jabatan, ngoten. Dagangane lancar, karirnya tokcer, nggih. Pagi Bu, menurunkan hujan, nggih, motor hilang ketemu, ngoten. Apalagi Bu, banyak Bu, karir lancar gitu. Pasangan suami istri semakin harmonis, rumah tangga semakin lengket. Apalagi Bu, jadi anggota dewan nggih. Banyaklah Bu, nggih ngoten. Dulu Bu tahun 2021 nggih, nanti dicek masa di medsos nggih ada nggih. Di Banyuwangi itu ada namanya Perdunu. Nggih, Perdunu. Persatuan Dukun Nusantara. Nggih bener-bener iki. Ini didirikan 3 Februari tahun 2021 pas musim corona di Banyuwangi nggih. Mereka itu akan membuat semacam festival santet gitu, tapi dibatalkan akhirnya dulu kalau nggak salah Ibu nggih. Jadi ngelihat Bu pengurus-pengurusnya. Pengurus-pengurusnya itu rata-rata apa? Kiai. Ya dipanggil kiai nggih, kiai, gus, haji, bahkan pengasuh pesantren. Nanti dilihat atau di medsos ada. Perdunu. Persatuan Dukun Nusantara. Ketika mereka itu diwawancarai sama ditanya Bu nggih, mereka punya niat bagus. Apa niatnya Bu? Mereka ingin menyelesaikan masalah-masalah manusia yang tidak kasat mata. Artinya tadi ada orang yang dia lama belum punya jodoh, dibantu. Pengen karirnya naik, dibantu. Ketiga 6 sasi panas pengen udan, dibantu kasih hujan. Motor hilang, dibantu. Rumah tangganya semrawut dan tadi cintanya lengket, dibantu. Jadi niatnya bagus. Perdunu. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bu nggih. Bu, kalau seandainya mbah dukun itu tahu perkara gaib Bu nggih, maka mungkin pemerintah enggak butuh penjaga palang kereta api. Ngoten Bu. Ya enggak perlu toh, perlu dukun toh Bu nggih. Enggak usah dukun wae nganu gitu. Wong dia ngerti perkara gaib.
Gak perlu palang penjaga palang kereta api. Gimana Bu? Kalau tahu perkara gaib nggih, ya dukun mesti ngomong to antisipasi, nanti ono gunung meletus, nanti ono banjir, nanti ono tsunami, nanti ono ini, ono ini. Akhirnya kan pemerintah mesti sudah antisipasi Bu nggih. Ngapusi niku, dusta. Seandainya Mbah dukun itu bisa menyembuhkan penyakit Bu, rumah sakit Romani tutup mungkin Bu. Nggih mboten Bu? Ya jurusan-jurusan kedokteran ya ora ono kanggo apa. Seandainya Mbah dukun itu bisa membuat orang kaya, kenapa dia sendiri buka praktek dukun? Wong niate golek duit. Ngoten Bu. Nah, gitu. Sebagian orang mereka menyangka dukun itu bisa memberikan istri cantik, dia sendiri ora payu kawin. Ngoten Bu. Kalau bisa membuat rumah tangga harmonis, ternyata rumah tangga dia sendiri kadang berantakan. Kalau bisa membuat dagangan laris, kenapa dia sendiri enggak dagang sendiri Bu nggih? Dia sendiri ada yang pelarat, nelongso, ada yang omahe gedhe niku nggih. Keot ngoten Bu. Jadi Bu, itu semuanya ngapusi Bu nggih, ngapusi. Enten lho Bu ngeten Bu. Gini Bu nggih saya Bu. Hukum asal Bu nggih, hukum asal Bu. Manusia itu tidak ada yang sakti Bu. Tak ulang Ibu, hukum asal manusia itu tidak ada yang sakti. Kenapa? Unsurnya sama, tulang, daging, darah. Ngoten. Artinya menungso niku nek ora mangan yo ngeleh. Kalau enggak ngombe yo ngorong. Dijiwit yo lara. Ngoten Bu. Dikethak yo lara Bu. Jadi kalau ada orang Bu dia mengklaim dibedil malah mencicil, ditembak belalak-belalak, disiram banyu ora teles misalnya. Nek mlaku orang idai lemah misalnya Bu. Itu sihir gitu, seperti yang kita bahas dahulu. Itu sihir Bu. Ngoten Bu. Nah, maka Bu hati-hati Bu, jangan sampai jenengan kali kula menjadi korban tipuan dukun. Yang terakhir masih ramai kan itu nggih Bu, di mana Mas? Banjarnegara toh. Ada dukun sampai membunuh 11 orang toh Bu nggih. Gitu itu ramai toh dulu nggih. Membunuh 11 korban, membunuh 11 orang Bu. Itu dukun pengganda uang. Ngoten. Hati-hati dengan dukun yang memakai simbol-simbol agama. Kadang pakai baju ustad, baju koko, mungkin baju kiai dan seterusnya. Yang kedua Bu sekarang. Yang kedua mendatangi dukun, yang kedua nggih. Datang ke dukun hanya untuk iseng. Iseng-iseng. Ngoten Bu. Jadi dia itu datang ke dukun hanya tanya-tanya trok, iseng-iseng trok Bu, tapi enggak percaya. Iseng-iseng tok. Ini tidak sampai kufur pelakunya, tapi sholatnya diancam tidak diterima selama 40 hari. Kata Nabi, man ata arrofan au kahinan fas'alahu an syai'in, barang siapa yang dia mendatangi arraf atau dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, tanya tok Bu tapi iseng, lam tuqballahu sholatun arba'ina lailah, maka sholatnya diancam tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim Bu. Jadi Bu intinya Bu jangan percaya dengan dukun. Kalau seandainya Bu ada dukun yang sakti Bu, kenapa kok negara kita dijajah londo 300 tahun? Mboten Bu. Mbok itu company disanteti kuwi. Negara kita kan ini kan banyak orang-orang sakti Bu nggih. Angling Darmo gitu. Brahma Kumbara. Terus Bu, sinten? Kiro Sableng. Terus Bu, Limbat. Sembarang. Apal jenengan Bu.
Ibu yang ketiga Bu, mendatangi dukun. Yang ketiga nggih, mendatangi dukun niatnya untuk nahi mungkar. Ini yang bagus. Untuk mencegah kemungkaran, untuk melarang praktek perdukunan. Ini yang bagus, ini diperintah. Dengan syarat tidak menimbulkan maudorot yang lebih besar. Ya mungkin jenengan Bu Lurah, jenengan mungkin Bu RW, Bu RT, jenengan mungkin wali kota atau anggota DPR Bu, jenengan tokoh nggih. Ya silakan Bu. Tapi kalau jenengan RT yura, RW yura, lurah yura, wali kota ora, ora dikenal. Tiba-tiba kok ngluruk dukun ya iso dikepret. Ngeten Bu. Jadi lihat nggih, lihat situasi kita Bu. Jadi ngeten Bu nggih nahi mungkar niku, lihat siapa dia, siapa kita. Ngeten Bu. Lihat siapa dia, siapa kita. Ngeten Bu. Fakta di lapangan Bu nggih, kenyataannya Bu, yang menjadi dukun itu rata-rata kalau dicek KTP beragama apa Bu? Orang-orang itu loh yang mengaku dukun. Itu rata-rata kalau dicek KTP-nya beragama Islam. Yang menjadi klien dukun KTP-nya Islam. Sing percaya dukun KTP-nya Islam. Ngeten. Ya tadi mungkin kadang ada dukun dipanggil Gus. Dukun, jadi hakikatnya dukun tapi dipanggil kiai. Jadi kadang itu beda tipis antara dukun sama kiai. Ya tadi ahli hikmah, ahli karomah, akhirnya banyak orang yang tertipu. Jadi mungkin di negara kita itu memang aneh mungkin. Negara kita ini kan mayoritas Muslim. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Masjidnya yo piro Mas masjid Mas di negara kita? Ribuan nggih, ribuan Bu. Akeh pokoke masjid niku. Nah musola gitu. Pesantren saparak-parak Bu. Nggih. Pirang-pirang pesantren niku. Jumlah kiai ya akeh, kiai niku ribuan. Ormas Islam nggih akeh mboten. Nah, jumlah Pak Kaji tambah akeh. Tapi kenyataannya praktek perdukunan bergentayangan di mana-mana. Hampir tiap kota ada mbah dukun. Berarti di sini ada yang salah, Bu. Berarti ada yang keliru di sini, Bu nggih. Yang pertama Bu nggih, karena Bu tidak ada undang-undang khusus yang memberi hukuman secara khusus kepada mbah dukun. Nggih mboten Bu? Kalau hukum undang-undang hukuman untuk pencuri ada, untuk apa ya, koruptor ada gitu. Tapi kalau undang-undang yang mengatur nggih memberi hukuman untuk para dukun, saya kira nggak ada Bu. Belum ada nggih secara khusus loh. Seperti dulu itu loh Dimas Kanjeng nggih, Dimas Kanjeng. Itu kan di penjara toh, yang mengaku bisa menggandakan uang nggih. Tapi kan dia di penjara bukan karena undang-undang perdukunan toh. Mungkin undang-undang pembunuhan Bu nggih. Ngoten Bu. Ini yang pertama. Yang kedua Bu, pelajaran tauhid di masyarakat kita tuh sangat kurang nggih mboten. Jadi ngeten Bu nggih, banyak kaum muslimin itu yang apa ya, kadang lebih sibuk dengan ilmu-ilmu yang terkadang itu kurang apa ya Bu, kurang urgent lah ya. Misalnya gini Bu, terlalu sibuk dengan ilmu nahwu sorof. Itu jadinya bagus ilmu bahasa Arab. Tapi jangan sampai terlalu dalam. Akhirnya sibuk nahwu sorof, akhirnya lupa ilmu tauhid. Mboten sayang, dia paham jelimet rinci-rincian ilmu sorof, sak ndok-ndoke ngerti, tapi dia tidak tahu ilmu tauhid. Ini kan kadang ya repot. Kan ilmu alat toh Bu, nahwu sorof niku nggih mboten. Ada yang dia terlalu sibuk dengan ilmu qiraat. Qiraat hafaz, qiraat ini, tapi kadang dia tadi lupa dengan ilmu tauhid. Ada yang kadang-kadang malah Bu, terlalu sibuk dengan solawatan. Solawat terus. Tapi lupa dengan ilmu tauhid. Sayang.
Yang ketiga Bu, kenapa kok dukun masih bergentayangan Bu? Karena adanya penyakit istibto. Penyakit istibto itu penyakit yang ingin sukses dengan jalan pintas, dalam instan. Istibto, pengen cepat sukses dengan jalan instan. Dan Bu, biasanya Bu, jalan instan, jalan pintas itu biasanya diambil orang-orang yang jahil, bodoh, dungu. Contoh misalnya gini Bu, si fulan dia orang yang alim, pengen kaya ya bekerja, dan bekerja serius. Kalau jualan warungan yo yang enak, servis diperbagus, jualan di tempat yang strategis, planningnya yang pas, buka pagi-pagi dan seterusnya. Ini orang cerdas, pintar Bu. Nah orang yang bodoh, pengen kaya, maka pesugihan, jalan pintas toh Bu. Nah, ngeten ternak tuyul. Nah, kurang Mas, ya plus Mbak Yul. Gitu. Atau pasang nomor. Ngeten itu orang-orang bodoh, Bu. Pengen cepat sugih dengan jalan instan. Si fulan orang pinter, cerdas Bu, pengen sembuh, ya ke dokter. Minum obat, istirahat. Makan makanan yang sehat. Ngaten Bu. Jelas Bu nggih? Orang yang jahil, pengen sembuh, ke dukun. Sekali usap, set, mari. Disebul. Mari, ngaten Bu, ngaten. Sekali sentuh, cuma dipantalangi tok Mbah Dukun. Mari. Nah itu orang-orang dungu Bu. Ngaten Bu. Si A cerdas, pinter. Pengen lulus ujian ya belajar, merangkum, menulis, menghafal, murojaah. Orang yang dungu nyontek. Nah, jelas oke? Nyontek. Itu orang bodoh. Si A cerdas, pinter, pengen jadi PNS. Iya serius, ikuti prosedur, ya belajar, ya ini, ya itu. Orang yang jahil ingin jadi PNS, nyogo, ngoten Bu, ya tadi pingin cepat sukses dengan jalan pintas. Jenengan Bu ngertos khawarij Bu. Ngertos khawarij nggih? Khawarij niku aliran sesat pertama dalam Islam. Ketika mereka itu ingin mengakhiri pertikaian antara Ali dengan Muawiyah, mereka menggunakan cara instan. Apa? Pateni wae. Kan ngoten to, nggih mboten? Kan pernah to Ali perang sama Muawiyah nggih, perang Siffin nggih mboten? Ali sama Muawiyah kan perang bertikai to, nggih mboten Bu? Lah orang-orang Khawarij itu ingin negara ini adem, mboten? Ben ana perang. Carane instan. Maka Ali pateni. Akhirnya kan berhasil to niku to. Ali kan dibunuh toh. Muawiyah tidak berhasil dibunuh. Ada 3 orang toh niku toh. Ali berhasil. Satunya saya lupa nggih. Satunya itu tidak berhasil, tapi sing dipateni malah pembantunya. Karena sahabat ini keluar malam menjelang subuh toh. Dia sakit, yang keluar itu siapa? Saya lupa. Intinya Ali berhasil mati lah. Ini orang-orang Khawarij. Ingin menyelesaikan masalah dengan instan. Orang cerdas bukunya banyak masalah. Sudah bertakwa, doa, mendekat kepada Allah. Orang yang bodoh, biar masalah rampung bagaimana? Bunuh diri. Rumah sana rampung mungkin. Nah, termasuk niki Bu, ada orang yang dia pengen cepat kaya, pengen cepat jodoh, dapat jodoh, pengen cepat laris, pergi ke Mbah Dukun. Tidak mau kerja keras, tidak mau banting tulang, banting kepala, tidak mau dia.
Bu, sekarang Bu, yang kita bahas Bu, hukuman Mbah Dukun. Belum nggih? Hukuman untuk Mbah Dukun. Semoga Mbah Dukun mirengake pengajian iki ben taubat ini Bu. Yang pertama Bu, kan gini Bu, tadi sudah kita sampaikan Bu, dukun itu secara umum kerjasama sama jin, maka dia melakukan perbuatan kesyirikan, kekufuran, maka dia murtad. Nah, karena dia sudah murtad, maka dia dihukumi ya seperti orang murtad. Apa Bu? Satu, dibunuh. Yang pertama hukuman dukun adalah dibunuh. Karena dia sudah murtad Bu. Ya tentunya yang mengeksekusi mboten kula, mboten jenengan, tapi sinten? Pak Prabowo. Nah, ngoten. Nek wingi ya Pak Jokowi, sebelumnya ya Pak SBY, sebelumnya ya Bu Mega, ngoten Bu. Mboten saya, mboten jenengan Bu, tapi Pak Prabowo, presiden kita, ngoten Bu. Jelas Bu nggih? Ngoten Bu. Nah, ngeten Bu nggih. Dan ini Bu saya Bu. Dan ini Bu saya Bu. Dukun itu Bu nggih, dukun kalau dia itu menyembelih, maka jangan dimakan sembelihannya. Jadi yang jenengan punya tetangga dukun nyembelih ayam, entok, wedhus, ya sapi gitu, jangan dimakan sembelihannya. Khawatir dia sudah murtad, dan orang yang murtad nek menyembelih haram, bangke najis. Termasuk niki Mas, kalau jenengan punya tetangga yang dia itu mbah dukun, lalu dia imam sholat, maka jangan bermakmum kepada dia. Kenapa? Ini Bu ada kaidah Bu nggih. Man shohat sholatuhu shohat imamatuhu. Barang siapa yang dia itu kalau sholat dewe sah, maka ini jadi imam juga sholatnya sah. Dan mbah dukun karena dia sudah murtad, kalau sholat sendiri enggak sah, maka jadi imam juga tidak sah. Bu. Jadi kalau ada orang yang dia sholat sendiri kok sah, maka jadi imam juga sah. Misalnya gini contoh Bu, ada anak usia 8 tahun. Kalau dia sudah tamyiz, lalu dia sholat sendiri, sah mboten? Sah. Jadi imam sah. Si fulan sholat sendiri, cuman pakai kaos oblong sama celono, nggak pakai baju, nggak pakai songkok, sah mboten? Sah. Jadi imam sah. Si fulan tayamum, si fulan karena sakit dia tayamum, jelas ya. Lalu dia jadi imam, lalu dia sholat. Kalau dia sholat pakai tayamum sah mboten? Sah. Jadi imam sah. Jadi imami tayamum, makmumnya sehat, ya wudu, sah mboten? Sah. Ngeten Bu. Terus Bu, kemudian ini Bu, mbah dukun niku nek mati salat jenazahnya tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, dikafani, disolati, didoakan. Terus pipa ya wis gawake blumbangan ngoten cemplungke urung bar. Ngoten. Karena dia telah murtad. Ngoten. Yang terakhir Bu, yang terakhir. Ciri-ciri dukun. Nah, ini penting barangkali yang terakhir insyaallah ya Bu. Biar jenengan nanti tidak tertipu dengan mbah dukun. Ngoten. Ciri-ciri dukun Bu nggih, agar kita waspada. Jangan sampai jadi korbannya mbah dukun. Meskipun dia mengaku gus, kiai, tukang pijit, pengobatan alternatif, apalah namanya Bu. Kalau dia punya ciri-ciri seperti ini, waspada. Yang pertama Bu, ciri-ciri dukun yang pertama Bu, meminta foto atau barang-barang bekas yang pernah dipakai nasabah. Pasien ya. Meminta foto atau barang-barang bekas yang pernah dipakai pasien. Ngoten, ini ciri-ciri mbah dukun Bu. Mungkin dia minta celana dalam, kaos, pokoknya yang pernah dipakai lah, mungkin sisirnya, mungkin cawetnya, mungkin kaos kakinya, mungkin apanya lah ngoten. Pokoknya yang barang-barang yang pernah dipakai oleh pasien. Yang kedua Bu,
meminta hewan khusus. Tadi minta hewan khusus. Jadi enggak sembarang ayam khusus, ayam cemani. Kethek yatim. Kebo bule. Jadi enggak sembarang kebo, Bu. Kebo Jawa mah ini kebo bule gitu. Sapi ya sapi khusus, sapi ompong. Wedhus kendit. Bebek ya bebek Donald Trump. Maaf, Donald bebek, maaf. Astagfirullah, salah. Enggak sengaja. Maaf. Donald bebek. Maaf. Saya salah. Saya tidak sengaja, betul enggak sengaja. Astagfirullah. Meskipun dia kafir, saya enggak berani mencaci, Mas. Disoteng soalnya. Donald bebek. Lalu enggak boleh, Bu. Seorang dai tidak layak mencaci maki, Bu. Kemudian berikutnya maaf. Memberi sesuatu kepada pasien yang tidak boleh ditanya. Aneh, Bu. Jadi pokoknya ketika opo ngoten lho nggih, misale ya buntelan opo ngoten. Tapi tanya iki apa mbah? Oh aja takok ngoten. Pokoknya gegem, gowo, kemana-mana bawa nggih. Ngoten Bu. Nggih Bu, saya pernah dapat nggih, ada cerita Bu. Ada orang dapat kayak gitu nggih, buntelan lah ya, bingkisan dari dukun kecil Bu. Ono sing penasaran Bu. Setelah dibuka apa Bu? Ternyata niku niki biji padi. Siji tok. Nek biji padi sak karung iso diselepke nggo mangan nggih. Biji padi siji salas. Ya Allah. Gabah. Ya Allah, ngoten niku. Jadi dia itu ngasih sesuatu kepada pasien tapi enggak boleh ditanya. Pokoknya gowo nang ndi, gowo di dompet, disimpan di laci, dan seterusnya, Bu. Digimbol nggih. Kemudian Bu niki Bu, membaca sesuatu kalimat-kalimat yang tidak jelas. Jadi dia itu komat kamit nggih, tapi enggak jelas. Sing diwaca apa ngoten Bu. Ini baca nggih, tapi enggak cetha. Ini hati-hati nggih. Komat kamit tapi tidak cetha apa yang dibaca. Kemudian Bu nggih, menyuruh pasien untuk menyepi di tempat-tempat tertentu. Menyuruh pasien menyepi di tempat khusus, okay. Di ruang gelap tanpa cahaya, okay. Atau mungkin tidak boleh terkena air, terkena api, macam. Kemudian Bu, okay, menyuruh pasien untuk memendam sesuatu, dipendem ning pojokan, ning ngisor amben, ning ngisor longan, ning ngarep lawang dan seterusnya. Tapi sesuatu itu kita nggak tahu apa, pokoknya pendem, dan Bu. Kemudian Bu, kalau pasiennya itu kenal agama, ya mungkin penampilan pasien ini mungkin pakai songkok, yang wanita pakai jilbab, mungkin. Untuk mengecoh pasien, terkadang dukun itu memberi amal-amalan agama, amal-amal ibadah, tapi bid'ah. Untuk menipu tadi. Saya lagi datang bapak ibu, suami istri. Sing lanang kok pecinan, kok baju koko, sing wedok kok kudungan, Bu, misalnya Bu. Nah, apalagi namanya nama Islami, misalnya Bu. Nah, biar tidak terkecoh, terkadang dukun ngasih amal-amalan ibadah khusus, wirid zikir khusus tapi bid'ah. Misalnya Pak, nanti niki Pak, setiap malam Jumat Kliwon, nah ben dadi anggota dewan diwaca ping 1111. Ngoten Bu. Napa Pak? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ngoten Bu. Saya mungkin pernah dulu Bu, punya guru Bu, beliau pun meninggal nggih. Waktu masih SMA nggih. Beliau cerita Bu, ada orang Bu
Ini nyata nggih. Ada orang dia itu membeli buku di pasar nggih, Bu, di pasar, Bu. Judulnya itu nggih kalau nggak salah, Bu, keistimewaan Asmaul Husna. Bukunya itu ada gambar tasbihnya melingkar, kemudian sampulnya biru. Ngoten, biru bening, Bu. Nah, di situ itu ada banyak amalan Asmaul Husna tapi tanpa dalil. Nah, orang ini dia beli, diamalke dhewe. Dia itu membaca Asmaul Husna nggih, ya Latif selama 40 malam. Nanti iso ngene, iso jaduk, iso ini, macam-macam, Bu. Intinya pokoknya dunia. Ben sugih, punya harisma, punya aura dan seterusnya. Ketika diamalkan nggih, malam ke-40 ada cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya. Ternyata itu jin, Bu. Setelah itu dia mungkin mematikan lampu itu dikedepi tok, Bu. Klik ngoten mati lampu. Ini nyata niki, Mas. Nyata niki. Jadi dia itu nek menyalakan lampu itu enggak pakai sekakel tapi langsung dikedepi tok mati. Bikin dinyalake kedepi nyala. Akhirnya dia itu punya banyak keistimewaan. Tapi, Bu, tidak selang lama dia itu tidak tenteram. Akhirnya dia datang tadi mungkin ke guru saya itu untuk meruqyah. Dia enggak tenteram, Bu. Memang dia bisa ini, bisa itu ngoten. Tapi dia enggak tenteram. Kenapa? Ternyata di situ ada jinnya. Ngoten. Yang kedua, Bu, saya pernah mendengar juga Bu Ustadz Firanda pernah cerita ada orang dia membaca surat Yusuf. Tapi salah niat. Akhirnya kesurupan. Ngoten, Bu. Maka bagi hati-hati kalau kita mendapatkan amalan ini, wirid ini, zikir ini, ijazah ini tanpa dalil. Yang masuk, yang datang bukan rahmat Allah tapi jin. Ngoten, hati-hati. Dulu pernah kita ingatkan mungkin yang berhak menentukan ketika ibadah harus di tempat ini, sinten, Bu? Allah, gitu. Iktikaf harus di masjid, itu Allah. Yang boleh menentukan harus 7 kali, harus 33 kali, sinten? Allah. Ada orang baca sholawat nariyah 4444, ini nggak boleh, Bu, seperti ini. Ini Bu waspada dengan ijazah-ijazah seperti ini. Bu. Kemudian berikutnya, Bu, di antara ciri dukun memberi jimat kepada pasien. Entah itu akik, entah gaman, entah kain kafan, entah sabuk, entah opolah, kulit macan, entah janur, entah opo, ngoten, Bu, nggih. Dan seterusnya, Bu. Kemudian, Bu, meminta pasien syarat-syarat yang aneh. Ngoten. Mas, kalau pengen sembuh, jenengan kesini ya besok ya. Kesininya pas pokoknya sebelum matahari terbit. Nah, ngoten, Bu. Ini kan syarat aneh, Bu, nggih. Syarat aneh ngoten niki. Pokoknya sampai rumah saya harus sebelum matahari terbit. Kesininya kamu harus tidak boleh pakai sandal. Misalnya, Bu, kamu dari rumah sampai ke sini tidak boleh ngomong, harus bisu misalnya. Kamu kesininya misalkan harus membawa ketek buta, misalnya cicak berkaki 6, misalnya. Membawa darah wanita haid, syaratnya wanita itu gadis, anak yang kelima, dan itu haid yang pertama kali. Wangel. Atau membawa bunga 15 macam, ambilnya harus dari sigar bencah. Angel. Atau gini, Bu, meminta sebagian anggota tubuh pasien, minta kukunya, rambutnya, darahnya, air liurnya, ingusnya, dahaknya, air kencingnya, dan seterusnya. Dalam? Nggih, pun Bu, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari praktek-praktek
perdukunan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep maghrib, Mas. Ustaz, kalau orang sudah tobat dari syirik, amalannya hilang semua. Insya Allah mboten, Bu. Nggih, mboten. Kalau dia bertobat, insya Allah mboten hilang. Nggih. Nggih. Moga Mas pulang wis arep maghrib soalé. Nggih. Moga Pak. Nggih, moga. Assalamualaikum. Nggih. Salah Mas. Serep. Mendung. Halo? Mendung. Mendung. Tadi anu mat petasnya hujan. Sama siapa Mas, ini kan ini